Umat dimohon untuk berdiri. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Mazmur 126 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Marilah kita menghadap Tuhan dengan menaikkan pujian penuh sukacita, berhimpun semua, dari KJ 15 ayat yang 1 dan ke-3. Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang benar. Jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyalahkan adalah kecenderungan umat manusia sejak pertama kali terjatuh di dalam dosa. Ketika kita mengingat kisah kejadian, yaitu penciptaan manusia, ketika Adam dan Hawa terjatuh di dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Adam saat itu menyalahkan Hawa yang menjadi istrinya. Dan tidak berhenti sampai di situ, kemudian Hawa juga menyalahkan ular yang membujuknya. Hal ini juga berlanjut dalam kisah-kisah yang lain kita menemukan di dalam tragedi Kain dan Habil. Juga disulut oleh dosa yang berpijak pada rasa iri, seolah ingin membenarkan diri. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesungguhnya kita sebenarnya menunjuk dan menyalahkan Allah atas segala situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita bersama-sama bertanya, apakah sekarang kita hanya mau berdiam diri di dalam dosa ini? Ataukah justru beranjak untuk memiliki tanggung jawab dan hidup di dalam pertobatan? Kita akan merenungkan bersama di dalam ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Ya Tuhan,
Kami terbiasa hidup saling menyalahkan. Bahkan tidak jarang juga kami membenarkan setiap perbuatan dan perlakuan kami yang menyakitkan bagi sesama, terlebih bagi Tuhan. Ampunilah ya Tuhan. Kami tidak ubahnya orang-orang munafik yang menampakkan hal baik untuk menutupi dosa dan kesalahan-kesalahan dalam hati kami. Ajari kami, Tuhan, untuk jujur pada diri sendiri, sehingga pengampunan Tuhan sungguh kami hayati sebagai anugerah yang ajaib dan besar, serta kami dimampukan untuk hidup dalam pertobatan dan perubahan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, berita anugerah disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya di dalam Mazmur pasalnya yang ke-32 ayatnya yang pertama dan kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku berjelang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita bersama memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan Sabda Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur bila mana kami boleh duduk di sekitar firman Tuhan. Kami mengucapkan syukur bila mana Engkau kembali menyapa kami dalam ibadah kami hari ini. Kini tibalah saatnya bagi kami untuk merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk selalu ada bersama-sama dengan Tuhan dan menyaksikan kehadiran-Mu. Sebab melalui kehadiran-Mu lah kami mampu melihat dengan mata batin kami apa yang tidak terlihat oleh mata jasmani kami. Dengan mata iman kami menjalani hidup kami dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, saat ini kami mohon naungan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca, ketika hamba-Mu ini memberitakan, Roh-Mu bekerja di atas kami semua. Sehingga kami dimampukan untuk menggali dan mengerti setiap kedalaman firman Tuhan jauh melampaui segala kemampuan kami dalam mengerti. Dan biarlah seusai ibadah ini Roh-Mu yang kudus memampukan kami juga untuk memberlakukannya dalam hidup kami hari demi hari. Dalam nama Putra-Mu yang kudus Sang Juru Selamat kami telah memohon. Kami siap menyambut firman-Mu dengan penuh tanggung jawab serta sukacita. Amin. Bacaan Injil kita hari ini diambil dari Matius pasalnya yang ke-21,
ayatnya yang ke-23 sampai dengan 32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita mau mendengarkan dan melakukan sabdanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, negara kita Indonesia ini sangat terkenal dengan kreativitas digitalnya. Dari hal-hal yang paling berguna sampai hal-hal yang tidak jelas tujuannya apa. Dari hal-hal yang bermakna serius sampai hal-hal yang sifatnya guyonan atau lucu. Dan berkaitan dengan tema kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya menemukan beberapa gambar memes yang sifatnya sarkastik dan juga satir. Kita terlebih dahulu melihat pada gambar yang pertama, saudara-saudara. Dalam gambar yang pertama ini diperlihatkan, di sana ada setan yang sedang duduk-duduk santai gitu ya, barangkali menikmati waktu luangnya, leyeh-leyeh gitu. Dan tiba-tiba dia mendengar ada sebuah celetukan yang melibatkan dirinya. Saya menduga mungkin kata-kata ini berasal dari manusia yang sedang mengalami situasi buruk atau cobaan atau problem. Dia mengatakan bahwa setan itu selalu berusaha untuk menjatuhkan kita sebagai manusia, supaya kita jatuh dalam dosa. Kemudian setannya merasa tersinggung, gitu ya. Saya lagi leyeh-leyeh kok,
dianggap mengganggu dan menggoda gitu ya. Itu pada gambar yang pertama, saudara-saudara. Pun juga pada gambar yang kedua hampir sama. Di sana ada seorang yang digambarkan emosional, temperamental, marah-marah, dan kemudian dia mengatakan bahwa godaan ini pasti datangnya dari setan. Setan yang ada di sebelahnya kemudian melihat dirinya, dia kenapa sih? Saya kenal dia saja, tidak. Masa saya mau mengganggu? Gitu ya. Saudara-saudara yang terkasih, tentu ini hanya sebuah gambar guyonan, supaya kita pun terhibur sebagai manusia. Tetapi saya juga mempercayai saudara-saudara bahwa suatu karya itu pasti diciptakan bukan tanpa alasan. Suatu karya tercipta pasti ada refleksi yang melatar belakanginya. Dan saya memahami saudara-saudara bahwa gambar ini adalah sebuah gambar satir yang cukup keras mengingatkan manusia, di mana seringkali manusia ini mudah untuk berkilah dan bahkan menyalahkan iblis seperti yang kita lihat di dalam gambar kita tadi sepanjang waktunya. Atau bahkan dia juga menyalahkan orang lain atas setiap dosa kesalahan yang mereka hadapi sebagai manusia. Setiap permasalahan yang terjadi mereka selalu berusaha untuk menyalahkan entah itu setan atau bahkan orang lain. Sekalipun sebenarnya kalau kita mau jujur dan menilik diri kita, saudara-saudara yang terkasih, mungkin saja sebenarnya itu juga salah kita. Itu juga perbuatan kita. Tapi siapa yang kita salahkan, saudara-saudara? Ya orang lain dong. Saya, tidak mungkin. Saya tidak mungkin bersalah. Saya pasti benar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pertanyaannya mengapa ya manusia ini mudah sekali untuk menyalahkan? Satu alasan yang paling jelas saudara-saudara yang mudah sekali terlihat adalah bahwa menyalahkan ini terlihat lebih mudah ketimbang bertanggung jawab. Kalaupun kita ini manusia yang melakukan kebohongan saudara-saudara, saya meyakini bahwa mengatakan kebohongan itu jauh lebih mudah, jauh lebih aman ketimbang kita menerima setiap konsekuensi atas perbuatan yang kita lakukan. Bukankah demikian, saudara-saudara? Kita juga seringkali menyalahkan orang lain atas dasar ketidaksukaan kita terhadap sesuatu. Kita seringkali menyatakan ketidaksukaan kita akan orang lain misalnya. Secara psikis, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melihat sesuatu sebagai hambatan, maka otak kita secara tidak langsung akan mendorong kita untuk berpikir bahwa dia adalah hambatan atau ancaman. Dan oleh karenanya, karena dia hambatan atau ancaman, maka yang paling penting dan paling baik untuk kita lakukan adalah kita harus menyingkirkan mereka. Dan menyalahkan adalah salah satu caranya. Mengapa ya manusia itu mudah untuk menyalahkan? Saya juga melihat bahwa manusia ini seringkali takut atau tidak ingin kehilangan kontrol atas diri dan situasi yang dia hadapi. Kita merasa bahwa kontrol kita telah diganggu barangkali oleh orang lain, direnggut oleh orang lain. Sehingga kita berusaha supaya kontrol dan kuasa itu tetap di dalam genggaman kita. Dengan kata lain, saudara-saudara, ada sebuah istilah psikologi yang mengatakan bahwa menyalahkan itu juga merupakan bagian dari defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri kita sebagai manusia secara psikis. Mengapa kita menyalahkan? Karena kita juga tidak ingin dianggap rendah atau rapuh, saudara-saudara.
Ketika kita menyalahkan seseorang itu berarti kita menempatkan orang lain sebagai posisi yang lebih rendah. Dan kita berada di posisi yang lebih superior atau tinggi. Membuat kita merasa lebih penting dan lebih baik dibandingkan mereka yang buruk. Dan masih banyak alasan lain mengapa kita mudah sekali menyalahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jika tadi secara teori ada faktor manusiawi yang melatar belakangi bagaimana seorang bisa dengan mudah menyalahkan orang lain atau pihak lain. Nampaknya hal ini juga sangat terlihat dalam situasi kehidupan Yesus. Secara khusus ketika dia berhadapan dengan orang Farisi dan tua-tua pemuka agama Yahudi. Namun ada hal yang sedikit berbeda di sini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau tadi saya mengatakan bahwa menyalahkan ini masih sebatas mekanisme pertahanan manusiawi, orang-orang Farisi dan tua-tua Yahudi ini jauh lebih daripada itu semua. Karena menyalahkan bukan lagi sebatas mekanisme diri, melainkan menjadi sesuatu yang mengakar begitu kuat dan menjadi sebuah mentalitas. Kalau mentalitas yang kita miliki adalah mentalitas yang baik, gak masalah Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini mentalitas yang buruk, mentalitas menyalahkan. Itu artinya ketika menyalahkan ini sudah menjadi sebuah mentalitas di dalam diri, saya menduga dengan jelas sekali bahwa mereka ini bukanlah orang yang rendah hati. Ia juga bukanlah orang yang dengan mudahnya jujur dan mengakui setiap kesalahan yang diperbuatnya. Boro-boro bertobat Bapak Ibu. Mengakui kesalahan saja masih menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Ketika mentalitas menyalahkan ini juga ada di dalam diri mereka, itu berarti mereka juga menganggap segala sesuatu yang ada di luar dirinya sebagai sosok yang lebih rendah. Ia merasa bahwa derajat mereka lebih tinggi dibandingkan orang lain atau pihak yang lain. Sehingga tak mengherankan saudara-saudara bahwa ketika Yesus mengajar dengan penuh kewibawaannya, menyembuhkan orang lain dengan penuh kuasa, banyak hal-hal luar biasa yang Yesus lakukan, penguasa Yahudi saat itu menjadi sangat gusar dan bertanya kepadanya, hak apa yang dimiliki oleh Yesus untuk melakukan itu semua? Karena mereka menganggap bahwa diri mereka lah yang memiliki status lebih tinggi, memiliki wewenang atas itu semua. Mereka ingin menyombongkan diri mereka sendiri dengan mempertunjukkan kuasa mereka. Mereka merasa berwenang dan berhak mempertanyakan setiap tindakan Yesus. Dalam ayatnya yang ke-23 tadi kita juga melihat, mereka mengatakan, dengan kuasa manakah engkau bekerja? Atau dengan kata lain mereka meminta pertanggungan jawab dari Yesus. Mereka mempertanyakan kewenangan Yesus atas setiap perbuatan yang ia lakukan. Hal ini semata-mata dilakukan supaya mereka tidak kehilangan pamor. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hal ini dilakukan supaya mereka tidak kehilangan kewibawaan di tengah masyarakat Yahudi saat itu. Sentralitas masyarakat yang sebelumnya mengarah atau tertuju kepada mereka menjadi luntur sedikit demi sedikit seiring dengan kehadiran Yesus. Oleh sebab itu supaya mereka tak kehilangan pengikut, dengan sikap dan sifat keangkuhannya itu kemudian mereka mencobai Yesus. Dengan harapan nantinya Yesus ini tidak bisa membuktikan apapun tentang kuasa yang ia miliki. Mereka ingin menegaskan bahwa Yesus tidak memiliki wewenang apapun sebab mereka tidak
memberikan kewenangan itu kepadanya. Seandainya saja Yesus ini menolak untuk menjawab pertanyaan mereka, mereka akan menggunakan kesempatan itu sebagai sebuah kesempatan untuk melawan Yesus dengan cara dalil nihil dicit. Itu adalah bahasa Latin, yang bahasa Inggrisnya adalah he says nothing, atau dalam bahasa Indonesia tidak mengatakan apapun. Dia tidak mengatakan apapun. Nihil dicit ini adalah sebuah dakwaan yang ditujukan kepada seseorang karena dia berdiam diri atau tidak menjawab pertanyaan. Sikap orang-orang Farisi ini, saudara-saudara yang terkasih, membuktikan bahwa seorang dengan mentalitas menyalahkan, ia akan berkubang di dalam kedegilan dan kekerasan hati mereka sebagai manusia. Ia akan bersikeras mencari dan menjadikan apapun yang sekiranya bisa menjadi kambing hitam atas situasi yang mereka anggap buruk atau tidak menyenangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara, manusia itu memang mudah sekali untuk berkilah. Kita ambil saja contoh ketika kita mengikuti tes mengemudi untuk mendapatkan surat izin mengemudi misalnya, atau tes yang lain barangkali. Kalau kita berhasil lulus tes tersebut, kita mungkin akan mengatakan kepada orang lain dan juga kepada diri kita, oh bahwa saya ini layak, saya ini bisa atau memiliki kemampuan untuk lulus tes tersebut. Sebaliknya, bagaimana jika kita gagal tes tersebut? Kita mungkin saja berkilah dengan 1001 alasan. Oh, saya tidak terbiasa dengan mobil atau motor ini, gas atau remnya rasanya kok kurang pas. Orang yang tes ini juga mempersulit saya dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan, kita melihat dalam kelanjutan kisah Injil kita tadi, Yesus kemudian menjawabnya dengan mengajukan pertanyaan lain yang akan membantu mereka untuk menjawab pertanyaan mereka sendiri, yaitu mengenai asal muasal baptisan Yohanes. Apakah dari surga ataukah dari manusia? Dan seperti biasa mereka kemudian musyawarah, mereka rembukan, gitu ya. Dan mereka membincangkan perkara ini, saudara-saudara, ini bukan dalam rangka mencari jawaban yang benar, melainkan untuk mempertimbangkan setiap konsekuensi logis ketika mereka menjawab. Mereka tidak berbicara mengenai bukti apa saja yang ada mengenai baptisan Yohanes. Itu seperti apa? Tidak. Yang mereka pikirkan saat itu hanyalah tentang bagaimana caranya membela diri di hadapan Kristus. Mereka tidak ingin ketika mereka menjawab, mereka kemudian direndahkan atau mendapat malu. Ada dua hal yang mereka pertimbangkan dan perdebatkan dalam pembicaraan di antara mereka pada waktu itu, yakni gengsi dan keselamatan mereka sendiri sebagai orang Farisi. Dua hal inilah, saudara-saudara, yang selalu mereka kejar di sepanjang hidup mereka sebagai orang-orang yang hanya mencari kepentingan mereka sendiri. Karena tidak ada jawaban yang memuaskan mereka, pada akhirnya mereka mengakui begitu saja, kami tidak tahu. Yang artinya kami tidak akan mengatakannya. Ok oi damen, yang artinya kami tidak pernah tahu. Hal tersebut semakin membuat mereka malu, saudara-saudara. Sebab mereka terpaksa harus mengakui ketidaktahuan mereka karena tidak mau mengakui apa yang mereka sebenarnya ketahui. Tepat di saat mereka berlagak menjadi pemimpin orang banyak, yang mengharuskan mereka mengetahui segala sesuatu karena jabatan yang mereka emban. Saat mereka berkata kami tidak tahu, saudara-saudara, mereka sebenarnya juga sudah berdusta. Sebab mereka tahu benar
bahwa baptisan Yohanes itu berasal dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama. Di dunia kita saat ini banyak orang yang lebih takut terhadap rasa malu karena telah berbohong daripada takut terhadap dosa. Sehingga mereka pun tak segan untuk tutup mulut mengenai pemikiran, mengenai pemahaman, perasaan, atau maksud yang tidak benar, atau mengenai hal-hal yang mereka ingat atau lupakan. Sebab dengan berbuat demikian, mereka tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membuktikan kesalahan mereka. Orang-orang yang menghindari kebenaran, cepat atau lambat mereka akan terkena getahnya sendiri, saudara-saudara. Dan di dalam rasa malu mereka, Yesus mengingatkan mereka dengan sebuah perumpamaan mengenai seorang bapak yang memiliki 2 orang laki-laki, anak laki-laki. Yesus di sana mengungkapkan ada satu lubang yang cukup besar, lubang yang menganga di dalam hidup para imam dan tua-tua Yahudi, yaitu mereka selama ini sebenarnya berlaku seperti anak sulung yang perkataannya lebih manis daripada kelakuannya. Secara kontras Yesus membela para pendosa di zaman itu yang sekalipun dianggap hina, dianggap berdosa, mereka menyesal dan datang kembali kepada Allah di dalam sebuah pertobatan yang murni. Perumpamaan ini mengisyaratkan 2 jenis orang, Bapak Ibu Saudara. 2 jenis orang yang ada di dunia ini. Bahwa yang pertama adalah orang yang mementingkan janji, kata-kata tanpa bukti perbuatan yang baik. Dan yang kedua adalah orang yang pada mulanya jahat, keras kepala, keras hati, kehidupan yang tidak layak. Tetapi kemudian mereka menyambut panggilan pertobatan dari Allah dan memperbaiki kehidupan mereka. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, kehadiran kita di dalam dunia adalah untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Dan satu-satunya bukti bahwa kita telah menyesali sikap ketidakpatuhan kita adalah dengan menurut dan langsung bekerja. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh si bungsu di dalam perumpamaan Yesus. Paling tidak saat ini terlebih dahulu kita mau berjuang untuk hidup di dalam jalan kerendahan hati, saudara-saudara. Kita tidak terus-menerus hidup di dalam mentalitas yang saling menyalahkan. Mentalitas menyalahkan. Yang justru akan membuat kita tidak bertobat dan mencari pembenaran diri serta mencari kesalahan orang lain. Menyalahkan tidak akan mengubah keadaan tetapi justru membuat kita tenggelam. Mari kita bersama memelihara anugerah keselamatan kita dengan cara mengerjakan karya keselamatan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini kita bersatu hati memanjatkan doa syafaat kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, Allah yang adalah sumber kehidupan dan penopang kehidupan kami. Kami datang kepadamu, jemaat-Mu ini ya Bapa. Kami memohon pertolongan-Mu saat ini. Engkau mengetahui keadaan yang terjadi, yang dialami oleh seluruh umat manusia. Bapa Surgawi, kami sungguh lemah tak berdaya Tuhan, menghadapi hantaman wabah virus corona. Bapa, kami memohon pertolongan-Mu ya Allah yang Maha Kuasa. Engkau kiranya berkenan memberikan kesembuhan kepada setiap pasien COVID. Kami memohon Engkau menguatkan mereka dan memulihkan mereka seperti sedia kala. Kami juga memohon pertolongan Bapa untuk segenap dokter, perawat, dan para pekerja yang bertugas di rumah-rumah sakit maupun fasilitas-fasilitas kesehatan yang lain yang menangani para pasien COVID. Tuhan, tolonglah mereka, lindungilah mereka, supaya ketika di dalam bekerja, mereka boleh tetap bekerja dengan aman. Tuhan yang kiranya memberi mereka hikmat, kekuatan, dan menolong mereka untuk mereka dapat bekerja dengan menggunakan peralatan-peralatan yang memadai untuk perlindungan mereka. Kami juga memohon pertolongan-Mu ya Bapa untuk pemerintah. Kiranya Engkau memberikan hikmat, memberikan kekuatan, mengaruniakan sumber daya yang dibutuhkan untuk bisa mengelola kehidupan negara di tengah-tengah situasi wabah ini. Kiranya Engkau yang menolong supaya di dalam kepemimpinan pemerintahan ini, rakyat negara ini seluruhnya Tuhan boleh tetap hidup di dalam sejahtera. Kami memohon ya Bapa untuk orang-orang yang mengalami dampak ekonomi akibat wabah COVID. Mereka banyak yang kehilangan pekerjaan atau berkurang penghasilannya. Oh Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengaruniakan jalan keluar. Engkau yang memberikan mereka kiranya rezeki, mencukupkan mereka dan keluarganya. Kami juga memohon Bapa untuk setiap orang yang mengalami duka akibat kerabat ataupun keluarga yang dikasihinya meninggal karena penyakit ini. Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan memberikan penghiburan dan menolong mereka supaya mereka boleh tetap dapat melanjutkan hidup, tidak tenggelam di dalam duka dan kesedihan, tetapi Tuhan yang mengangkat, memulihkan, dan memberi semangat. Bapa Surgawi, kami juga memohon pertolongan Bapa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Bapa, kami memohon supaya Engkau memberikan hikmat kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja-gereja. Kami memohon pertolongan-Mu supaya kepada hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan, memberikan kemampuan untuk bisa melayani jemaat-Nya di tengah-tengah situasi wabah, di mana tidak memungkinkan bagi jemaat untuk bertemu, untuk saling berkomunikasi secara langsung, untuk bertatap muka, untuk berbagi kasih. Kami sungguh memohon ya Bapa, supaya di dalam kondisi seperti saat ini, biarlah jemaat tetap dapat mengalami pelayanan yang membangun imannya, membangun kerohaniannya. Kami sungguh memohon pertolongan-Mu supaya kepada setiap hamba Tuhan, pendeta maupun segenap pelayan-pelayan di kemajelisan dan di komisi-komisi, kiranya Tuhan menolong mereka semua dapat bersinergi, bersatu hati untuk melayani Tuhan melalui pelayanan kepada jemaat. Kami sungguh memohon pertolongan Tuhan juga untuk saat ini
ketika ada jemaat-jemaat yang mengalami sakit, Tuhan yang kiranya juga melawat mereka, memberikan kesembuhan, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan kiranya juga menolong supaya segenap jemaat boleh tetap memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, sekalipun tidak di gedung gereja, tetapi di rumah masing-masing. Tuhan yang terus berikan kerinduan kepada setiap keluarga untuk menjalankan ibadah, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu supaya setiap keluarga memiliki kasih, memiliki kepedulian satu dengan yang lain, dan justru di dalam saat-saat seperti ini, kasih itu boleh semakin nyata. Terima kasih ya Bapak, kami sungguh rindu ya Bapak, gereja Tuhan tetap dapat menjadi garam dan terang di lingkungannya, bahkan di seluruh negara. Terima kasih ya Bapak. Di surga, di kudus segala nama, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudari terkasih, situasi kehidupan sekarang mungkin tidak stabil dan tidak menyenangkan, tetapi kasih dan pemeliharaan Tuhan sungguh nyata adanya. Ungkapan syukur merupakan respon iman kita untuk terus memuji dan memuliakannya. Nats persembahan diambil dari Filipi 2 ayat 1-2 dan 4. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya saja, tetapi kepentingan orang lain juga. Lagu persembahan, Ya Tuhan hanya inilah, PKJ 150 ayat 1 dan 3. Ya Tuhan hanya inilah yang dapat ku beri padamu.
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih ya Bapa, kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati kami ya Bapa, sertai kami dalam setiap aktivitas kami, agar kehidupan kami semakin layak di hadapan-Mu. Biarlah setiap hati kami dapat menerima firman yang sudah disampaikan dan dapat menerapkan di dalam kehidupan kami. Tidak ada cinta dan kemurahan selain kasih yang Bapa berikan. Bapa, kami akan memberikan persembahan kami yang kiranya boleh menjadi berkat buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati buat kami yang memberi ataupun yang belum sempat memberi, agar kehidupan kami selalu dapat mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan jerangan langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Allahku, kepadamu aku percaya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari, maka aku tidak akan mendapat malu. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan selamanya. Amin.